Tinggal tapi lagi. Istilah dia itu gua yang ngomong dulu. Dia nanti di tanah kusir. Nanti udah ikan siapa? Kan? Istri lu banyak dindokin kan? Ini saya. Makanya. Katanya mau dapet gaji. Makanya dapet gaji dari yang dapur. Iya. Makanya lo gimana aja? Kakak kerja Gaji udah betul gaji. Bapakku juga tuh. Yang di satu naik, yang satu turun. Emang yang negeri naik. Kita yang swasta ntar enggak. Kayak kita tinggal ini dan kan gitu. Dia mau naik dari mana? Pendapatan negara itu dari mana? Pajak dari mana? ini makanya kerja makin Kita. Ayo lah. Ada yang mau song nih. Udah mulai. Si Bintang nih kayaknya dari PDIP. Ya, iya jauh nih. Dia kamu sekarang juga. Tak jam 15. Jam 1 jam 15 gitu. Dia baru sampai. Tahu. Jauh tahu. Dari PDIP saudara. Dia 300. Katanya kemarin yang punya acara mau rapat atau mau apa nggak tahu. negara ibu negara apa? Acaranya padat. Padat nih. Mari kita mulai saja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang saya hormati tuan rumah Bapak Abdul Wahab beserta keluarganya, yang saya hormati orang tua kita Bapak Tukimin, yang saya hormati Mas Mati dan Mas Sumati, dan saya hormati seluruh anggota Arisan Mbah Niti Smito dan Mbah Marto Smito yang kesempatan siang hari ini menyempatkan luang waktunya, meringankan langkahnya bisa menghadiri arisan ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapat lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan dari baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang masih selalu istiqomah mengerti sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang telah dicontohkan, mudah-mudahan dihapus hukumannya dan kelak di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pertemuan ini kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan baca Alkitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan sampai akhir nanti senantiasa mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidillahilhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya tentunya sambutan dari tuan rumah waktu dan tempat persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di acara arisan almarhum Bapak Niti dan Bapak Marto Smito. Salawat serta salam kita akan tujukan ke Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati
Ketua Arisan Mas Ade, yang saya hormati sesepuh Pak Didi Geming, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anggota pengurus, anggota Arisan Mbak Alhamdulillah di Matos Luto, serta semua bapak-bapak ini. Bapak laki-laki. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di kediaman rumah kami ini, jauh-jauh dari ujung Tangerang. Tangsel, melewati 3 provinsi ya, Provinsi Selatan, DKI, Jawa Barat, gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan kehadirannya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat baiknya untuk ke rumah kami ini dibalas dengan setimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian saya ingin memberikan ingatan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saatnya kita ini kan sudah berkali-kali nih ngumpulnya telat mulu. Ini satu yang belum kita, ya ini ada ingatan aja buat kita semua supaya kita tuh lebih konsisten kembali acara-acara ini, supaya kita tidak terganggu dengan adanya nanti apa namanya itu acara selanjutnya gitu. Jadi itu saya ingin mengatakan. Terakhir saya hanya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menjamu bapak-bapak kalian, bapak-bapak semua dan ibu, apabila ada jamuan yang kurang memuaskan dan tempat tinggal kami ini yang sempit dan jalannya berkelok-kelok, mohon dimaafkan ya, begitu adanya tebasannya ini. Mudah-mudahan di lain waktu jangan ada yang lupa lagi, karena Mas Parman ini berkali-kali kesini selalu tanya. Bawa Isan. Masih muda yang katanya masih bagus sekarang. Mas Adi juga berapa kali, katanya juga kesini. 2 kali. Awalnya rumah pitik di situ. Ya itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu tuan rumah, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Kekimin, Bapak Sunardi, Bapak Sumadi, sesepuh kita, dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahab yang telah menyediakan tempatnya untuk kita berkumpul untuk arisan. Semoga rumah ini oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan rahmat, hidayah, dan semoga Bapak Ibu sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Saya tidak panjang kata, saya hanya ingin mengingatkan kembali waktu kita pertama saya ingin melaporkan dulu nih posisi kas kita ini. Posisi kas terakhir penutupan itu berjumlah 5.400.000 sekian. Seingat saya begitu. Posisi itu uang tunai, dan posisi piutang dari Bapak Sukamto itu berjumlah Rp470.000. Itu posisi kas penutupan kemarin. Nah, untuk sekarang ini belum ini dimulai. Nah, karena kan waktu itu saya sudah men-share tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu dalam hal bagaimana ini, apakah
setuju tidak dengan adanya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Kalau semua itu biar kita revisi, cuman tidak ada tanggapan. Ya udah, saya anggap masih pakai yang lalu. Ya cuma di situ, jadi kenapa saya membuat begitu? Biar kita tuh ada aturan mainnya dan jelas. Seandainya ada keluarga kita, ada yang sakit, ada yang kena musibah, berapa yang perlu kita keluarkan. Jadi jangan pakai berandai-andai. Jadi ntar jadi nilainya fluktuatif. Ya kebetulan yang dapat tinggi, alhamdulillah, yang dapat rendah jadi kecemburuan. Saya nggak mau begitu. Ya pertama, kedua, yang saya usulkan waktu di Ragunan itu, ya sebenarnya kalau seandainya ketemu, kita berkumpul di sini nih, kita bisa bicarakan, bahas pertama bagaimana nih dengan posisi orang tua kita nih. Saya mengusulkan lagi itu kok bisa dibebaskan biaya arisan, tapi dengan syarat anaknya salah satu ada yang ikut, istilahnya dia menggantikan. Kalau peribahasa itu patah tubuh hilang berganti. Cuma orang yang tuanya ini tetap arisan itu saya harapkan kehadirannya yang amat sangat, karena yang muda ini masih perlu arahan, mesti perlu bimbingan dari yang sesepuh-sepuh ini. Ya kalau kita menaikkan derajat orang tua kita, insya Allah kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya supaya Pak Topimin, oke, saya bebaskan, udah diganti oleh Bapak. Lek sunat, Lek Nardi nggak ikut, nggak usah dibebaskan bayaran, tapi diganti oleh anaknya. Saya mau begitu, jadi patah tumbuh hilang berganti. Lek Sumadi mundur, anaknya yang naik. Cuma tetap Lek Sumadi sama ini saya butuh kehadirannya. Lek Suyatno mundur, udah diganti oleh Dede, oleh Mas Parno, udah naik. Maksudnya siapa lagi nih? Jadi jangan kita mengharapkan, karena ini ya jangan sampai kita ini, maaf aja, ini aja yang arisan aja yang mundur aja udah berapa orang ini. Terus aja banyak yang mundur. Maaf aja, beribu maaf, Supadi istirahat dulu, sudah berkurang, gak ada lagi. Bapak saya sendiri sudah mundur. Saya bilang, maka saya bilang, Pak jangan mundur Pak. Ya gimana tuh, aduh dia, saya nggak bisa masak gitu kan. Ya udah Bapak gampang, ntar saya bayarin. Enggak, Bapak udah gak, ini udah. Itu orang tua sekarang tuh istilahnya dia tidak mau merepotkan anaknya, tapi kita yang anak itu yang mesti mengertikan gitu. Saya gitu, tanggapan saya tuh kalau kita berkumpul tuh bagaimana itu dia. Jadi tuh ya saya juga minta saran ke yang orang tua kita, bukan kita ingin kasihan atau kita sama juga tidak menghargai perjuangan dari orang-orang tua kita yang dulu yang membangun arisan ini, yang ingin mempersatukan saudara-saudaranya. Akhirnya buyar, kalau orang Jawa bilang jangan sampai mati obor gitu katanya. Itu aja sih, saya berharap kepada yang lainnya nih, ya itu aja. Mari kita tetap meningkatkan tali silaturahmi kita, karena salah satu pembuka pintu rezeki yaitu saling bersilaturahmi. Dan demikian, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam berucap takut menyinggung perasaan. Sekali lagi mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kan nggak bisa kita paksa hal seperti ini. Jadi kita kesadaran aja. Jadi kalau mau hadir ya bersilakan, nggak juga mungkin juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Tapi kalau emang yang masih mau ikut aktif dalam arisan ini, ya monggo, nggak masalah. Jadi emang kita masih tetap perlu bimbingan kepada orang tua kita. Kalau kita kalau ada bimbingan orang tua, nggak didampingin orang tua, emang kayaknya ya masih kurang ya. Kita masih kurang seret. Kayak kita juga emang dasarnya emang dari Mbah Niti dan Mbah Marto, dan turunannya pun udah nggak ada sama sekali istilahnya kan, jadi seakan-akan hampa kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak, itu mungkin pikiran saya aja. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan tadi disampaikan memang kayaknya untuk arisan tahun ini ada beberapa orang yang sementara mundur dulu, istirahat dulu, mungkin karena suatu hal ya, karena mungkin atau ada perekonomian yang kurang membaik, atau mungkin pokoknya ada satu dan lain hal yang tidak bisa ikut kemungkinan. Kemungkinan Mbak Parmi ini nggak tahu ikut apa enggak. Bu Parmi ikut enggak? Belum. Alasannya apa?
periode ini kayak usul dulu berapa orang? Sekarang sih 22 orang nih. Sekarang 22. Kembali dalam acara arisan sebetulnya keluarga Mbah Niti dan Mbah Marwas Mitra. Tapi intinya gini, menanggapi untuk yang tidak ikut arisan, kalau saya punya saran begini, bagaimana kalau yang tidak bisa, mungkin karena ekonomi ya, artinya nggak usah bayar arisan, nggak usah ikut arisan, yang penting hadir. Nah ini bagaimana kita rencanakan supaya orang-orang itu bisa hadir berkumpul. Kalau si IB siapa itu kan tuh, artinya nggak harus bayar arisan. Kita pokoknya gini, ini komitmen kita bahwa berapapun adanya orang yang ikut arisan kita jalankan terus. Soalnya kalau kita mesti putus arisan ini, kita juga putus silaturahmi. Artinya apa? Makanya gini loh, kita komitmen aja bahwa berapapun orang yang ikut arisan kita jalan. Nah sambil kita ajak orang yang tidak bisa bayar arisan suruh datang. Artinya apa? Itu keluarga, kita menampung keluarga untuk bersilaturahmi tiap bulan. Mungkin nggak tiap bulan datang ya nggak apa-apa, tapi nggak usah minder, nggak usah ikut arisan, nggak malu, nggak usah. Artinya kita terima dengan lapang dada untuk menghadirkan orang-orang itu, keluarga kita ini bisa kumpul tiap bulan. Syukur kalau bisa tiap bulan, kalau nggak ya 12 kali hadir, biarpun tidak ikut arisan. Saya rasa itu akan lebih enak untuk mengumpulkan supaya kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga Trah Mbah Niti dan Mbah Marwas Mitra. Saya pikir itu perlu kita pikirkan. Artinya ya mungkin karena saya belum ikut ya makanya nanti kita bagaimana caranya supaya bisa hadir, kalau usah arisan, nggak usah bayar, tapi silaturahminya itu loh Mas Anggir. Itu yang pokok. Itu saran saya begitu, ide saya. Barangkali mungkin itu saran saya, bagaimana caranya nanti supaya orang-orang yang udah tidak ikut arisan kita ajak untuk hadir, untuk berkumpul seperti biasa. Kan nggak harus arisan, nggak harus bayar gitu loh. Maksudnya perlunya kita ini kalau kita nggak ada arisan, arah ketemu si Subri mungkin 12 kali, 13 kali, 15 kali nggak ketemu gitu. Soalnya padu gitu. Artinya paling tidak untuk menjaga itu aja, menjaga silaturahmi supaya kita ini bisa bertemu paling tidak 12 kali. Bapak. Selesai itu saran saya, bagaimana kita pikirkan ke depan, bagaimana supaya itu bisa berjalan. Saran saya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut tadi atas nama dia, cuman kan ya maksud saya seperti itu, tetap nanti atas nama si sepuhnya tadi. Jadi di nama arisan itu masih ada nama-nama yang tertera di situ gitu loh. Jangan sampai nama-nama yang sudah itu tidak ditantukan di nama-nama itu. Tetap aja sih, maksudnya kayak Mas Ade itu di salah satunya, kalau Mbak Ade itu atas nama Pak Ade Suyatno itu bagaimana gitu kan. Jadi nama tersebut masih tercantum. Jadi mereka nanti enggak. Nah, jadi mereka tidak sungkan-sungkan untuk tiap hadir gitu. Kalau udah namanya tidak tercantumkan, nanti mereka itu mau hadir sih rada sungkan gitu. Saya nggak ada namanya kok masih hadir gitu. Nah kalau masih nama-nama tersebut kan mungkin mereka akan oh iya, jadi dia lebih lebih tenang karena di belakangnya dibantu dengan nama-nama tersebut. Terus yang kedua nih Mas Adi nih, untuk menghilangkan kita kejenuhan apabila kejenuhan kita berkumpul dalam jarak sebulan sekali, apakah kita dibuat per 3 bulan atau per 2 bulan. Takutnya ini kan kalau per sebulan terlalu sering atau jenuh, akhirnya ada kebocoran apa namanya itu ya, kita tuh terlalu sering datang atau bagaimana. Jadi kalau kita ada per 3 bulan, per 2 bulan kan rasa kangennya itu kan ada tuh Mas. Daripada kita per 3 bulan, bosannya orang itu mulu, apalagi kalau arisannya nanti bodo aren. Apabila dikocoknya nanti minggu berikutnya ketemu si Bagis, dikocok lagi aja. Ketemunya kalau bisa selang-seling, jangan bodo aren lagi. Selang-seling kemana gitu. Nggak setuju nggak duluan misalnya gitu. Apa alasannya 12 kali? Berapa tahun 12 kali? 2 bulan sekali apa gimana? Iya benar. Kelar juga. Jangan sebulan sekali aja ada apa-apa berhenti libur dulu, apalagi 2 bulan sekali. Enggak, 2 bulan sekali. Mana sih? Itu kan usulan.
Nara berani kesini, jadi kan udah multi tidak saya. Nah, maksud saya tidak di Pondok Aren, ini kan Variasinya gitu. anggotanya kan banyak kan Pondok Aren mas. Ini kalau bisa dikocok, kan ada persiapan nih orang-orang nggak bisa nolak. Nah saya bulan Desember ini dapatnya, saya bulan Agustus ini dapatnya. Udah persiapan. Saya pikir apa? Dulu bapak saya, ibu saya dari kampung dengan satu darah keturunan Mbah, pasti juga waktu masih mudanya berkumpul bersama. Masa tuanya kangen arisan lah tempat salah satu untuk berkumpul wadahnya. Jadi mungkin kita target 2-3 tahun atau 4 tahun ke depan, anak-anak yang seumuran saya atau di bawah, adik-adik di bawah saya yang sekarang masih kelas 2 mungkin sudah berumah tangga, sudah mulai bisa diajak gantiin bapak datang arisan. Mungkin awal gitu, saya juga dulu ikut arisan setelah saya berumah tangga. Saya diem aja dulu, cuma datang bayar, datang makan, dan itu aja. Ya, semakin kesini semakin merasa bahwa semua ini adalah pak ayah saya, bule saya, pade saya. Bahwa dulu mbah saya juga pasti cari makan, hidupin anak cucunya susah payah. Saya harus berterima kasih kepada saudara-saudara saya. Biar gimana pun orang tua saya pasti sedikit banyak dibantu oleh saudara-saudara saya yang ada di sini. Jadi maksudnya saat ini mungkin yang kita masih sehat datang terus. Nah target kita nanti kalau anak-anak kita, adik-adik saya, saudara saya yang masih bujang sudah menikah, nah baru mulai dibisikin. Ya dibohongin aja, deh datang arisan gantiin bapak 1 kali 2 kali, lama-lama kan kumpul gitu ya. Ya alhamdulillah mungkin target kita tercapai 3 tahun lagi. Saya juga jujur banyak gak kenal saudara-saudara saya nih, adik-adik saya yang sekarang saya juga banyak gak kenal ya. Pas lagi undangan kalau diajak salaman ya saya cium tangan aja, sama mak le gitu, manggilnya bude, oh jadi kenal gitu. Nah ya paling gitu, misalnya ada undangan ya le anterin bapak, nanti lama-lama kan kenal. Ya memang tumbuh sendiri nanti setelah berumah tangga biasanya gitu. Jadi untuk mencapai waktu mereka berumah tangga mungkin ada yang masih umur 20, 5, 7 tahun lagi ya jangka panjang lah. Tapi yang sehat sekarang ya insya Allah hadir terus. Itu saya rasa saran saya itu. Jadi jangka panjang 5 tahun ke depan mudah-mudahan arisan kita ini tambah banyak, ya demikianlah kurang lebih. Nanti saya juga coba ya kayak misalnya sama Oki setelah pola saya, mudah-mudahan dulu pernah ikut tuh ya, jarang-jarang ya. Nanti kalau ketemu ya memang sudah punya dunia sendiri, tapi setidaknya kalau ada yang nyolek mungkin bisa ikut lah ke depannya. Ya mungkin jangka panjang kali mas ya, jangka panjang di 3-4 tahun ke depan insya Allah tambah banyak arisan. Ya. Mendata orang-orang keluarga Trah Mbah Niti dan Mbah Marto, tentunya yang sudah berkeluarga itu boleh didata dan boleh dimasukkan ke grup suatu pancingan. Nanti mungkin Mas Ade bisa japri sendiri ya, secara termasuk kayak Oki itu kan memang susah itu keluarnya ya. Sebenarnya itu malah masih posisinya masih seperti Mas Bambang ya. Ya gadget ya. Iya. Kalau untuk Oki untuk perekonomian saya rasa juga nggak kurang, cuman semangatnya aja yang kurang. Ya sekarang juga ada juga yang kita orang yang pas-pasan semangatnya luar biasa ya untuk berkeluarga, tapi ada orang yang malah banyak rezekinya malah susah untuk bergaul. Untuk baca Al-Fatihah dulu ya, kita kirimkan untuk almarhumah yang telah mendahului kita, berkhusus Mbah Niti Smito dan Mbah Marto Smito Kakak Putri dan keluarga Trah, keluarga besar Mbah Marto dan Mbah Niti yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah karena sholatul Fatihah ini, mudah-mudahan mendapat ampunan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak buahnya dijaga rohdoh min riyadil jannah, itu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dulu aja, motornya nanti ya nanti biar satu-satu dulu. Mari kita baca Al-Fatihah.
telah kita niatkan tadi mudah-mudahan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah fina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqatilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ya Allah salawat min jamil khairati fil hayati wa fil amal inna yusallim qaribun mujibud da'wat ya qatiyal hajat Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa bu'anhu Allahumma firliha warhamha wa afiha wa bu'anha Allahumma firlahum warhamhum wa afihim wa bu'anhum Allahumma la takhrim ajraha wa la taftina ba'daha wa firlana wa laha ya ayatan nafsul mutmainah irji'i ila rabbika radiyah maradiyah wa taquli fi ibadih wa taquli jannatih hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Udah pakai ini nasi Indonesia belum? Sotoy.